Halo semuanya. Saya Adin. Saya Iji, bersama kami di Talk Show Iji dan Adin. Ji, talk show. Emang ini talk show apaan? Pertama-tama, lo tahu nggak ini hari apa? Ya jelas gua tahu lah. Ini kan hari Sumpah Pemuda. Terus hubungannya Sumpah Pemuda sama talk show apa, Ji? Kan kita mau memperingati nih Hari Sumpah Pemuda. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja tentang Sumpah Pemuda. Ngobrol-ngobrol. Kan kita gimana ya? Lu tahu kan ranking lo nggak terlalu sorry to say nih ya. Ranking lo kan nggak terlalu tinggi nih. Emang lu ngerti Sumpah Pemuda? Ya makanya kita kedatangan guest star Pak Yoga dan Bu Asri. Boleh Pak datang ke sini Pak Yoga, Bu Asri. Halo Pak, halo Bu. Silahkan duduk. Boleh diambil mic-nya. Oke, di sini udah ada Pak Yoga, guru BK kita, dan Bu Asri sebagai guru sejarah ya. Duduk juga kita, Ji. Yuk. Boleh diambil mic-nya. Ya. Nah, sekarang untuk kan kita mau ngomongin Sumpah Pemuda nih. Tapi kan kayak nggak sabi banget gitu kalau kita nggak ngerti sejarahnya. Ya nggak, Ji? Yo, Idin. Jadi kita harus gimana nih? Nih, kita harus dengerin sejarah Sumpah Pemuda dari Bu Asri. Silakan, Bu. Sebentar, Din. Oh, apa? Tapi kita juga ada spesial ya pada hari ini. Oh iya, hampir lupa. Jadi nanti di dalam talk show ini bakal ada pertanyaan berhadiah, hadiah kaget gitu ya. Total hadiahnya berapa, Ji? Total hadiahnya? Din, ada berapa tuh nolnya, Din? Aduh, Ada hitung dulu. 5 kali, 5 ya? Aduh, 5 kali. 700.000. Oh my god, mau ngasih lu pada kayak dapat hadiah kayak gituan. Dari jawab pertanyaan doang langsung kirim ke OVO, ya nggak, Ji? Yoi dong. Dan jadi ya dihimbau untuk yang mau duit nih ya, natin ntar kalau ditanya langsung jawab. Penjawab tercepat dan terindah jawabannya langsung ditransfer ke OVO. Nggak langsung sih, ntar dikontak gitu. Oke, lanjut lagi ke topik ya, Ji. Yoi. Kita kan mau tahu sejarah tentang Sumpah Pemuda nih ya. Di sini udah ada Bu Asri nih sebagai guru sejarah yang akan menjelaskan ke kita tentang sejarah Sumpah Pemuda. Silahkan, Bu. Silakan, Bu. Enaknya berdiri atau duduk ya? Boleh berdiri. Gimana? Ibu berdiri aja ya, biar kita rileks. Oke, Oke, Bu. Bu. Gimana nih? Ya udah di tempat aja kali. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa yang di rumah semuanya. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke, saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Seperti yang kita ketahui, sebelum terjadi adanya Sumpah Pemuda, bangsa kita, bangsa yang besar ini, itu pernah dijajah oleh bangsa Barat, seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Nah, dijajah, kenapa mereka melakukan penjajahan kepada kita itu salah satunya adalah dalam bentuk monopoli perdagangan, seperti itu. Nah, kemudian karena adanya monopoli perdagangan dan bentuk jajahan yang lain, saya tidak perlu menceritakan semuanya ya, karena waktu tidak cukup. Tetapi itu terjadi karena memang Indonesia, Nusantara sampai sekarang ya, kaya akan rempah-rempah. Nah, kemudian pada tanggal 25 November tahun 1925 itu sebelumnya pada abad ke-20 itu lahir organisasi-organisasi pergerakan nasional ya, organisasi-organisasi yang sudah mengenal tentang pendidikan dan nasionalisme begitu. Nah, kemudian pada tanggal 25 November tahun 1925 mereka mengadakan konferensi yang dimana akan diadakan konferensi untuk apa? Sumpah Pemuda. Nah, akhirnya pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei itu diadakanlah Kongres Pemuda yang pertama. Nah, Kongres Pemuda yang pertama itu menghasilkan salah satunya adalah Persatuan Indonesia. Nah, kemudian singkat cerita tanggal 26 Oktober sampai 28 Oktober itu dilaksanakan lagi Kongres Pemuda yang kedua.
Ya, nah yang hasilnya adalah yang pertama adalah lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan setiap hari itu ketika di sekolah ataupun ketika mengadakan upacara atau juga mengadakan hari kemerdekaan itu menjadi lagu nasional Indonesia. Maksudnya lagu Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah bendera Indonesia ditetapkan sebagai bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera Indonesia. Dan yang ketiga adalah menghasilkan 3 butir alinea tentang Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra, yang kedua ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi itu singkat cerita tentang Sumpah Pemuda. Nanti kalian bisa baca lagi. Begitu ya, terima kasih. Wah, terima kasih Gila. Bu Asri sudah menjelaskan sejarah bagi kita. Itu barusan sejarahnya sangat, penjelasannya tuh membuka wawasan kita ya Haji. Iya, lu dengerin langsung aja bisa dapet 100 kali sejarah ya. Ya jelas, Bu Asri gitu loh. Terus lu mungkin bisa kasih pertanyaan ke Pak Yoga ya? Oh iya, pasti dong. Kan kita udah belajar nih tentang sejarah Sumpah Pemuda. Menurut Pak Yoga, makna apa yang kita bisa ambil dari Sumpah Pemuda? Oke, Aji dan Adin. Dan saya izin menyapa dulu ya buat boleh Pak, baik kasih. untuk yang sekarang sedang menonton. Selamat Sumpah Pemuda kepada para pemuda-pemudi yang siap mengguncangkan dunia. Oke. Kata-kata saya mungkin terdengar lebay, tapi untuk kalian setelah saya ngobrol bersama kalian, ternyata memang ide-ide kalian itu sepertinya memang bisa mengubah dunia. Jadi jangan berhenti ya, gitu. Gitu Ji, Din. Mungkin ide kalian juga akan seperti itu nanti ketika ngobrol sama saya lagi ya. Betul. Oke, kita kembali ke pertanyaan tentang maknanya. Sebelumnya saya juga berterima kasih karena diundang ke sini, karena bisa sharing tentang mungkin dari sudut pandang saya secara pribadi, dan mungkin akan saya tambahkan sedikit tentang ilmu psikologinya dari perjuangan itu sendiri ya. Makna Sumpah Pemuda buat saya pribadi, Bu Asri dan kalian adalah tentu saja persatuan, pasti itu kan tujuannya memang seperti yang disampaikan Bu Asri. Tapi buat saya ada 3 hal yang mungkin bisa saya petik karena sejujurnya saya juga orangnya suka baca terutama sejarah. Jadi sebenarnya saya sudah memetik sesuatu. Pertama adalah perjuangan, atau saya bisa membahasakannya api perjuangan maknanya, di mana ketika saya juga ngobrol bersama kalian di sini, ketika di luar sekolah maksudnya, ketika kita ngobrol konseling atau di kelas pun, ternyata ide-ide kalian seperti yang saya bilang tadi itu ada api-api semangat di situ. Kalau dalam psikologi bisa dibilang ada grit atau daya juangnya. Jadi kita lihat para pahlawan atau tokoh-tokoh itu juga memberikan daya juang ketika tidak bisa melakukan ini, dia akan beralih ke tindakan yang lain gitu. Kemudian yang kedua ada willpower. Ada sebuah keinginan untuk mencapai sesuatu yang sangat besar. Makanya bisa tercapai kan waktu itu Sumpah Pemudanya. Kemudian yang kedua ada belajar dari masa lalu. Nah ini yang seringkali kita lupa nih Bu Asri. Anak-anak nih kalau di kelas saya, kalau ada pertanyaan atau sesi konseling nih akan nanya, gimana cara move on gitu. Gimana cara melupakan masa lalu, pengalaman yang pahit gitu. Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan Apalagi anak move on muda dari- banget itu. Betul. Pak Yoga apalagi move on dari mantan ya. Betul Bu kayaknya. Mungkin Aji sama Adin saya nggak tahu sih. Soalnya kalau di kelas saya nggak Aji ada. tuh Pak, udah jelas banget Aji Mas, suka orang galau gitu. Bagi kalian-kalian yang tertarik sama Aji, boleh dikontak ke IG-nya apa Ji? IG-nya Ji? Enggak, bercanda, jangan. Lanjut Pak. Saya nggak bakal kasih, mohon maaf. Oke, dilanjutin lagi ya tentang belajar dari masa lalu. Kita lihat para tokoh dan pahlawan itu juga belajar dari masa lalu kan. Ketika Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa? Adin, Hari Kebangkitan Nasional Hari Kebangkitan Nasional, Aji itu yang tahu banget Pak. tanggal berapa? Nilai gua lebih jelek daripada lu, Din, kayaknya. Oh mungkin Bu Asri bisa membantu kita berdua. Kalian berdua aja yang jawab. Ayo tanggal berapa, bulan apa? Ji, cepetan buka Google. Aduh kelamaan, tanggal 20 Mei. Itu adalah Hari Kebangkitan Nasional di mana itu pertama kali Budi Utomo berdiri Bu ya. Betul. Di situ mereka belajar kalau ternyata ketika bangkit saja nggak cukup. Bangkit dan kedaerahan nggak cukup. Akhirnya mereka tumbuh
Jadi nggak cuma melupakan, tapi belajar kesalahan, dan akhirnya nggak cuma move on dari masa lalu, tapi grow up, belajar dari masa lalu dan bertumbuh dan belajar sehingga bertumbuh ya Bu ya. Begitu. Dan yang terakhir dari saya adalah adanya action atau tindakan nyata. Seringkali kita itu banyak ide, banyak keinginan, banyak semangat, tapi nggak dilakukan. Itu bedanya yang mungkin generasi saat ini kadang banyakkan berpikir, dan zaman dulu karena memang kepepet juga mungkin Bu. Jadi ada keinginan yang besar sehingga dilaksanakan dan akhirnya tercapai Sumpah Pemuda dan akhirnya kita bisa merdeka. Begitu kalau dari saya. Wah, terima kasih banget Pak untuk penjelasan dari makna yang kita bisa dapat ya. Terus, Dur, pertanyaan kaget. Wah, Ji kasih pertanyaan Ji. Bentar Din, kita tentuin dulu berapa nih harganya Din. Oh iya, berapa dulu nih? 100.000 dulu kali ya nih. Ya 100 100.000 dulu nih untuk penjawab tercepat dan terindah. Wih, pertanyaannya mungkin ini aja deh. Alinea ketiga tadi yang dijelasin Bu Asri. Cepetan jawab. Kita cuman kasih berapa second Din? Ya langsung jawab aja yang Ya, tercepat langsung dapat jawab. hadiahnya. 100.000. 100.000. Cepetan jawab. Banyak-banyak kan. Udah mungkin udah dapat udah dapat pemenangnya ya. Kita lanjut lagi ke materi ini. Nih Pak, saya mau tanya lagi nih ke Pak Yoga. Karena kita udah tahu ya sejarah, udah tahu maknanya. Nah, hubungan semua itu kan itu perjuangan pemuda masa lalu ya. Hubungannya kita sama pemuda yang muda-muda yang sekarang ini, yang zaman sekarang ini, apa sih Pak? Kayak hubungan Sumpah Pemuda sama Adin, sama saya Adin, sama IG, sama teman-teman di rumah, itu apa sih Pak? Oke, kalau nanti mungkin bisa loncat ke Bu Asli juga ya pertanyaan yang ini ya. Kalau hubungan menurut saya hubungannya sangat erat sih. Jadi yang Sumpah Pemuda zaman dulu sama untuk pemuda zaman sekarang tuh sangat relevan. Kenapa begitu? Pertama, karena kalau manusia dari dulu pemuda umurnya segitu kan, antara 16, 17 sampai 30-an. Kalau sekarang juga pemuda masih dalam range umur yang sama kan. Jadi secara tahap perkembangan dalam psikologinya ya masih sama. Memang nggak berubah tahap perkembangannya dengan sifat dan ciri khas yang sama. Semangat, kemudian banyak ide dan lain-lain pasti masih sama. Sehingga nilai-nilai yang zaman dulu 1928 itu sampai sekarang itu masih relevan. Itu hubungannya. Kemudian ada lagi mungkin yang beda cara perjuangannya sih Din. Beda cara perjuangannya ya. Oke. Terus mungkin perbedaannya cuma dari perjuangan. Mungkin Bapak bisa jelasin suasananya nggak Pak? Suasana zaman dulu sama zaman sekarang perjuangannya Pak. Oke. Oh iya, saya jadi ingat cerita. Jadi ada fun fact nih seputar apa? Mungkin Bu Asli bisa nanti nambahin ya. Seputar zaman dulu ketika masa perjuangan Pak Sumpah Pemuda itu. Jadi waktu zaman dulu ternyata pertama katanya kongres-kongres yang dilakukan itu Bu dan Adin dan IG itu ternyata sembunyi-sembunyi ternyata. Jadi jangan bayangin sekarang kayak mau rapat, yuk diumumin di Twitter atau pakai poster gitu. Iya betul. Kan orang-orang pada tahu. Ternyata dulu enggak, karena dulu masih ada masa penjajahan. Mereka ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Mereka ngumpul satu tempat, seolah-olah mereka sedang pesta atau ngapain. Ternyata mereka rapat. Oh jadi tegang banget ya Pak waktu itu, intens banget ya. Bayangin rapat tapi kayak diintai gitu kan, terus harus pura-pura gitu. Itu satu. Terus masalah ini juga fun fact tentang lagunya Bu, lagu yang di Indonesia Raya, W.R. Supratman yang diciptakan oleh W.R. Supratman kan pertama kali dilantunkan di Kongres Pemuda yang kedua ya. Ternyata itu dimainkan dengan biola tanpa lirik. Oh jadi pertama-pertama itu nggak pakai lirik? Berarti melodi pakai biola dulu ya? Iya. Wah. Waduh, Udah tahu belum lo Ji? Udah tahu gua. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kenapa tuh Pak? Karena kalau pakai lirik yang isinya Indonesia Raya, Tanah Airku itu kan lirik kemerdekaan ya Bu Asri. Itu kan jadi ternyata lagu ini adalah lagu pergerakan, lagu kemerdekaan. Pasti kan nggak disetujui sama tentara atau polisi Belanda waktu itu kan. Ntar langsung ditangkap, ditembak gitu kali ya? Betul, makanya disamarkan dengan lirik-lirik. Itulah cara cerdik, tanda kutip, pemuda-pemuda kita zaman dulu. Mungkin sekarang juga cerdik ya, Din, Ji. Ya pemuda zaman dulu udah cerdik ya. Sekarang harus kita lanjutkan lah perjuangan cerdiknya juga ya Ji. Iyalah. Mungkin Aji, udah itu Bapak masih ada tambahan lagi? Oh sudah. Oke mungkin Aji ada pertanyaan lagi Ada dong Din. buat Bu Asri. Ini
Kita gantian nih. Soalnya tadi Bu Asri nunggu-nunggu doang nih, kayaknya capek nunggu. Ya kayaknya Bu Asri pengen banget ditanya gitu Iya ya. nih. Oke. Pertanyaan berikutnya buat Bu Asri. Dari 3 alinea Sumpah Pemuda, adakah alinea yang lebih penting daripada yang lain? Gimana tuh, Bu? Oke, baik, saya menjawab ya. Menurut saya pribadi, seluruh alinea dari yang 1, 2 sampai yang ketiga itu semuanya penting. Kenapa saya bilang penting? Karena kita bertumpah darah yang satu yaitu apa? Untuk tanah negeri kita kan, Indonesia. Kemudian kita adalah bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan bahasa Indonesia. Semuanya penting. Iya. Kenapa? Itu tadi saya bilang, kita penting karena kita berada di tanah Indonesia. Kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Betul? Betul, Dan betul. kita menjadi warga negara Indonesia. Betul? Kita bangsa Indonesia. Kita berada di tanah Indonesia, kita bangsa Indonesia, kita berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Jadi menurut saya semuanya penting. Begitu. Wah, begitu Ji jawabannya Ji. Iya, jadi semuanya penting ya. Ya, jadi ada pertanyaan lagi, Din? Barusan itu merupakan pertanyaan yang menarik ya dari IG. Soalnya tadi kan saya bilang IG tuh kurang bagus nilainya, tapi sebenarnya tuh IG tuh kreatif, terus inisiatifnya tinggi banget tuh, makanya dia bisa terpilih jadi wakil ketua. Terima Nggak usah kasih, blushing Din. Ji, nggak usah, nggak apa-apa. Terus lanjut lagi nih, kita mau tanya ke Bayoga lagi nih. Kan kita udah tahu sejarahnya, kita udah tahu maknanya. Terus kita juga tahu ya mana alinea penting-pentingnya juga. Nih, terus cara kita anak muda sekarang nih, apa yang kita bisa lakukan untuk melanjutkan perjuangan pemuda zaman dulu nih, pemuda yang membuat Sumpah Pemuda nih, terutama pada masa pandemi ini. Gimana Pak? Oke, saya mencoba menjawab pertanyaannya. Biasanya ini pertanyaan pamungkas nih biasanya tentang cara-caranya gitu yang ditunggu-tunggu. Betul, betul. Karena biasanya pada nungguin nih caranya gimana sih meneruskan perjuangannya kan. Oke, yang pertama mungkin berhubungan sama masa pandemi juga ya. Ditambah memang era kita kan sudah berubah ya. Jadi era digital di mana semua teknologi berkembang sangat pesat, sosial media menjamur di mana-mana. Jadi penerapan yang paling sederhana, karena kalau penerapan tuh nggak usah yang terlalu luar biasa lah. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Pertama adalah bijak menggunakan teknologi dan sosial media. Itu sih pertama. Karena macam-macam ya. Bisa segalanya kan sekarang online. Mau makan kita nggak usah keluar online. Mau belajar aja online. Belajar aja online. Oh iya betul. Terus apalagi kalau ini terusin apa gimana? Nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Terus kalau kebencian aja sekarang bisa online. Kalian bayangin nggak? Kita nggak suka sama orang, kita nggak harus kenal orangnya. Kayaknya saya nggak suka aja sama orang ini. Kita tulis aneh-aneh gitu. Itu kan nggak bijak ya. Jadi tapi saya yakin anak-anak sini enggak sih, pasti bisa semua bijak dibilangin ya. ke Ryan tuh, Din. Ya kayak siapa? Udah nggak usah nama belakangnya Oke. nggak usah. Tadi aja nggak nyebutin nama orang-orang, tolong jangan diingat-ingat ya. Oke, jadi ini banget ya Pak, online semua ya. Terus ada gimana lagi Pak? Semoga Aji sama Adin nggak korban tadi ya. Korban. Moga-moga kita nggak jadi korban online juga ya Ji. Iya, moga-moga. Jadi bijak, dan kalau belajar juga semangatlah belajar, karena Bapak Ibu guru juga senang kalau kalian semangat belajar. Energinya sampai kok ke kita. Ya nggak Bu Asri? Dan yang paling penting adalah bukan mungkin ya, memang harus. Itu tadi setuju dengan Pak Yoga bahwa teknologi semakin maju, berarti kan tantangan kita itu semakin istilahnya semakin ditantang lagi ya, semakin kuat begitu. Jadi memang dari kita itu sebagai pemuda Indonesia itu sudah harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Siapa yang tahu bisa terjadi pandemi di tahun 2020 ini, ya kan? Dengan adanya pandemi corona COVID-19 ini, kita juga jadi mengenal banyak teknologi dan aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam
berinteraksi melalui online itu banyak sekali. Jadi memang betul Pak Yoga kita harus bijak. Jadi mari kita bijak dalam menggunakan teknologi, dan kemudian saya rasa dari dalam diri kita harus siap untuk menghadapi perubahan dengan hal yang positif seperti itu. Wah, terima kasih banget Bu sama Pak Yoga ya jawabannya. Sebentar Din, kayaknya kita ada pertanyaan lagi nih. Oh, berarti pertanyaan kaget, duit kaget. Kalian udah siap belum? Kali ini berapa Ji duitnya? Hadiahnya nih? 100.000 lagi lah. 100.000 lagi nih? Soalnya ini agak gampang. Apa nih pertanyaannya dari IG? Apa aplikasi media sosial yang disebutkan oleh Pak Yoga? Jawab. Penjawab tercepat, penjawab terindah dapat hadiah. Kirim ke OVO atau Gojek ntar ya. Cepat jawab, ayo. Semangatin dong Ji. Nggak usah semangat. Kita kasih duit. Oh ya, kita yang kasih duit ya. Kita yang sawerin. Udah belum? Takut rugi ya. Ya kita takut rugi juga sih sebenarnya. Kayaknya udah ya nih, Terus udah. Oke lah. Jadi barusan kan udah Pak Yoga dan Bu Asri menjawab beberapa pertanyaan dari kita ya. Mungkin, oh iya, saya mau nanya Aji nih, Ji. Lu bisa nggak sih sharing pengalaman lu yang ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda? Aduh, kalau sharing tentang pengalaman pemuda, kayaknya gue belum ada deh Din. Wah, tenang Ji, kalau kayak gitu, Empung udah ada Bu Asri ya yang kelihatannya tuh pengen banget sharing gitu ya. Iya. Sharing tentang Sumpah Pemuda pasti kan Sumpah Pemuda itu udah dari lama kan. Bu Asri juga hidupnya udah lebih lama dari kita. Iya. Pasti ada pengalaman gitu yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Mungkin Ibu boleh sharingin ke kita. Aji, sebenarnya kamu itu sudah menjalankan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Salah satu contohnya adalah kamu sudah bergabung dalam OSIS. Gitu. Itu sudah bisa dibilang sebagai pengalaman sebagai pemuda Indonesia. Dari OSIS kamu belajar tentang kerjasama, kemudian toleransi, demokratis ya. Saya rasa jadi kamu sudah punya pengalaman itu. Nah, kalau Ibu sendiri mungkin pengalamannya berbeda dengan Aji ya. Kalau Ibu tidak mungkin Ibu cerita semua, tetapi Ibu punya pengalaman satu saja bahwa ketika sekolah dulu di Jogja, Ibu itu bergabung bersama teman-teman Ibu, mahasiswa ya, dari kampus Ibu bergabung dalam salah satu komunitas yang dimana komunitas itu memberikan mengajar adik-adik jalanan, begitu. Jadi mengajar adik-adik jalanan, kita mengajar tentang banyak hal. Nah, di dalam pembelajaran kita kepada mereka itu kita tidak membawa hal-hal yang negatif ya tentunya, tetapi lebih membawa hal-hal yang positif agar mereka itu tumbuh dan berkembang itu dengan baik, mereka sehat, dan kemudian mereka juga menjadi anak-anak yang bisa berhadapan dengan dunia luar. Seperti itu. Jadi itu pengalaman Ibu. Di Jakarta juga Ibu masih ikut, tetapi karena ini ada pandemi sehingga sekolahnya diliburkan dulu. Nah, itu sekolah untuk anak-anak jalanan. Nanti teman-teman semua kalau mau bergabung boleh. Itu sharing pribadi Ibu ya. Sebenarnya masih banyak hal yang Ibu lakukan juga, bukan Ibu saja, kita semua. Bapak Ibu guru juga mempunyai pengalaman menjalankan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ini banyak, tetapi mungkin berbeda. Pak Aan mungkin beda dengan ceritanya, Pak Priyo juga mungkin berbeda. Saya rasa semua punya cerita, begitu. Gila, bagus banget ya sharingnya Bu Asri. Pasti Aji sekarang udah sangat terinspirasi. Kita kan, tadi kan Ibu juga bilang sharing tiap orang bakal berbeda ya nih. Saya juga jadi penasaran nih sharing dari Pak Yoga nih. Pak Yoga kan juga pasti ada pengalaman gitu yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Boleh Pak sharing? Oke. Kalau saya mungkin juga mirip sama Bu Asli ya, kuliah di Jogja juga, di Inji. Tapi kita nggak ketemu. Mungkin memang kalau ketemu pun mungkin belum kenal kali ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau biar mungkin IG nggak bingung banget, saya tambahin kebingungan sebenarnya supaya kamu dapat jalan keluar gitu kan. Oke, kalau jangan bingung-bingung Ji. Oke, sharing saya adalah saya mungkin lebih cerita juga pengalaman saya dulu kuliah. Itu ada satu hal yang
orang lain sebenarnya nggak tahu. Jadi yang nonton ini berarti yang tahu pertama kali mungkin. Jadi waktu kuliah saya tuh punya hobi sepedaan. Jadi setiap pagi saya sepedaan sebelum kuliah. Terus ada satu hal yang menarik adalah ketika saya keliling Jogja, kebetulan Jogja tuh nggak gede, jadi saya keliling-keliling cepat. Saya menemukan banyak sekali orang, kakek-kakek bahkan, ini mungkin nyambung ke pemuda ya, kakek-kakek, nenek-nenek, yang dia sudah beraktivitas, ada yang jualan, ada yang jualan koran, ada yang jual makanan, ada yang memang berangkat kerja, atau naik sepeda kemana gitu, dengan wajah senyum. Memang mungkin Jogja terkenal kota yang indeks kebahagiaannya paling tinggi ya. Tapi di situ saya penasaran, karena dulu waktu kuliah kan kita pasti ketemunya orang-orang yang seumuran aja kan. Ketika saya ngeliat kakek-kakek dan nenek-nenek, ini kok senyum-senyum aja, padahal udah tua banget gitu. Sedangkan kalau di Jakarta kan, iya pasti kalau udah tua tuh kayak agak-agak gimana gitu, nggak sesenyum itulah gitu. Saya penasaran. Akhirnya suatu saat saya berhenti, saya tanya ke salah satu yang waktu itu jual apa ya, saya lupa. Jual bakmi Jawa kalau nggak salah. Karena Jogja kan terkenal bakmi Jawanya ya Bu Asri. Ya mungkin Bu Asri kangen juga sih. Oke, saya tanya sambil makan sambil ngobrol. Kok sudah tua masih jualan Pak, dengan bahasa Jawa ya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol juga, kan anaknya ada gitu. Anaknya juga ternyata banyak, nggak cuma satu. Dan semua jadi orang sebenarnya anaknya. Yeah. Ada yang kuliah juga. Kenapa jualan bakmi Jawa Pak? Karena dan jawabannya adalah karena kalau saya berhenti beraktivitas di rumah saya cepat mati mas, sakit cepat mati. Saya nggak mau kalah sama mas-mas yang muda ini. Saya disitu langsung, hah? Masa saya kalah sama bapak ini gitu? Itu ada, ternyata walaupun sudah tua, kayak tadi saya bilang ke Aji, semangat Sumpah Pemuda itu yang tahun 28 sampai umurnya bertambah pun semangatnya masih ada kan? Ya karena yang dulunya ngomongin Sumpah Pemuda 1928 itu kan juga makin tua, dan memang pada proklamasi kemerdekaan juga berperan penting ternyata gitu kalau kita lihat lagi. Nah di situ saya lihat, oh berarti saya harus semangat ya. Kemudian itu menginspirasi saya juga untuk ketika di Jogja waktu itu di UGM ada program KKN, kuliah kerja nyata, di mana kalau di sini mungkin live in versi upgrade. Jadi live in tapi ada program khusus yang bisa kita kasih ke desa tertentu. Oke, di situ saya langsung menginisiasi satu kegiatan, satu program yang saya nggak pernah di bayangan saya tuh. Saya mau punya program membantu orang-orang ke Flores waktu itu. Saya belum pernah ke Flores, saya nggak punya bayangan Flores kayak apa. Udah jauh. Jauh banget. Iya jauh banget tuh. Itu jauh banget. Dari Jogja ke Flores. Sponsor nggak tahu dari mana, tapi di bayangan saya harus bermanfaat nih buat orang lain nih. Karena kalau nggak waktu itu, dengan lingkungan UGM yang sangat solid gitu, saya ada akses ke sana waktu itu. Akhirnya saya beranikan diri, saya pengusul timnya. Akhirnya kita berangkat. Dan programnya di sana ya ada dinamikanya, karena isi pemuda semua, sedangkan di sana kan orangnya beda-beda lah, ada yang muda, ada yang tua juga, karena pasti kayak Livin juga dinamikanya beda-beda. Dan satu yang dapat bonusnya ya Bu Asri ya, bisa ke Pulau Komodo saya. Itu yang saya nggak kebayang akan ke sana gitu. Jadi itulah, kita bermanfaat buat orang lain, tapi ternyata nanti balik lagi ke kita kok. Dan untuk mencari inspirasinya bisa dari ngobrol sama orang, atau dari manapun, bisa tanya sama diri sendiri juga bisa sih. Banyak dialog lah, intinya gitu. Wah, banyak sekali ya makna yang kita bisa ambil, cerita pengalaman dari Bu Asri dan Pak Yoga ini sangat menginspirasi saya dan Aiji pastinya. Iya. Dan juga pasti dari teman-teman sekalian. Dur, apa aja nih Ji artinya Ji? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan kaget dia. Ini duitnya berapa nih kali ini? Berapa? Tadi udah 200.000 totalnya, berarti kan kita janjinya 700.000 ya. 500.000. 500.000 nih, 500 yakin nih lo, yakin? Yakin. Yang menang, yang jawaban kali ini yang bisa jawab 500.000. Siap-siap nih. Jadi tadi kan Pak Yoga sempat bilang nih tentang biola ya. Kan jadi WR Supratman waktu itu main biola ya, buat melantunkan Indonesia Raya gitu ya. Kenapa WR Supratman main biola, bukan drum, bukan gitar? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Cepetan jawab. 500.000 Ji. 500.000. Woi. Langsung OVO, Gojek. Langsung naik haji lu, woi. Cepetan. Pokoknya, ngapain kita semangatin sih orang kita yang rugi? Iya. Cepetan, kita kasih 5 detik lagi. 5,
4, 3, 2, 1. Oke, udah ya. Pasti kita udah 500.000. pemenangnya sih harusnya. 500.000 masa nggak ada yang jawab, ya nggak? Oke, mungkin kan kita udah tutup nih. Saya juga penasaran sih kenapa pilih biola gitu ya. Bu Asri kan guru sejarah yang sangat baik dan berwawasan luas gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan saya jawaban gitu Bu. Kenapa W.R. Supratman saat melantunkan lagu Indonesia Raya tuh pakai biola Bu? Kalau menurut Adin kenapa? Kalau menurut Adin, pendapatmu? Kalau menurut saya karena biola itu suaranya enak didengar. W.R. Supratman itu menggunakan biola, setonya saya ya, memang dia suka musik, tetapi pada saat itu memang dia melantunkan lagu Indonesia Raya itu dengan biola karena memang dia menyukai biola, jadi dia memilih menggunakan biola, seperti itu. Oh gitu ya jawabannya ya. Gimana? Jawaban sangat simpel tapi ya. Mungkin Siapa yang benar ya Din? Kayaknya ada nggak ya yang benar ya jawabannya ya? ya menurut gue sih pasti ada satu yang benar sih. Ya, yang pasti bakal dapat sih. 500.000. 500.000. Oh, ya. 500.000 yo. Ji, lo ada jokes nggak nih yang mau diomongin nih biar pada semangat lagi gitu? Gua nggak bisa ngejokes Din. Gimana Din? Aduh, ya udahlah. Kita langsung tanya aja nih. Kan udah mau di penghujung acara nih ya, udah waktunya udah mulai habis nih ya. Saya mau terima kasih dulu nih sama kalian udah mau ngikutin kami dari awal sampai sekarang. Mungkin Pak Yoga sama Bu Asri ada pesan-pesan sebelum selesai yang mau disampaikan. Ini dari siapa dulu? Boleh dari Pak Yoga dulu, boleh dari Bu Mau Asri. siapa dulu Bu? Terserah. Closing statement Bu Asri dulu. Pesan-pesannya adalah untuk kita semua pemuda-pemudi Indonesia, mari kita jangan menghilangkan semangat nilai-nilai Sumpah Pemuda, tetapi mari kita bersatu, berjuang, membawa bangsa kita menjadi bangsa yang besar, membangun bangsa kita menjadi bangsa yang berkarakter dan cerdas. Kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi mari kita semangat, jangan putus asa dengan segala keadaan yang ada, tetapi mari kita berjuang karena seperti kata Soekarno, kita harus berjuang, kalau tidak kita bukan mungkin ya, kita akan dijajah oleh bangsa kita sendiri. Jadi mari kita berjuang, mari kita semangat menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Marilah kita menjadi pribadi, marilah kita menjadi pemuda yang berkepribadian cerdas dan juga berkarakter. Itu dari saya. Wah, terima kasih Bu Asri. Kalau dari Pak Yoga? Sama-sama. Oke, kalau dari saya, ini kameranya mana? Yang ini ya? Ya, yang ini. Oke, untuk yang menonton, agak saya tunjuk berarti ada ketegasan di situ. Buat yang nonton, bergerak, jangan cuma mendengarkan ini, tapi semua yang sudah didiskusikan, bergerak. Kemudian, karena saya tahu, saya tuh udah ngobrol sama kalian, saya melihat api-api kecil sebenarnya, ada spirit, ada api yang sebenarnya bisa dikobarkan lebih besar gitu. Jadi jangan berhenti dengan ide-ide kalian, tetap semangat, tetap berjuang. Kemudian pesan dari saya terakhir adalah kita harus belajar dari masa lalu, kemudian hidup di masa kini, dan berjuang untuk masa depan. Itu dari saya, Din dan Aji. Terima kasih. Saya ada yang ketinggalan. Dan juga yang kedua adalah kita harus menjadi pribadi yang mempunyai rasa care, respect, dan peduli terhadap diri kita sendiri dan juga sesama. Itu penting. Begitu ya. Jadi mari kita semua membangun diri kita menjadi pribadi yang care, respect, dan peduli. Oke, semangat untuk kita semua. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Jangan lupa. Yang ini Ji. Jangan lupa. Wih, dual cam Din, jangan lupa kita nge-flex. Jangan lupa apa Ji? Jangan lupa buat kalian kelas 11 dan 12 masih ada tugas ya nanti. Tugas apa nih Din? Ya ntar jangan lupa ngerjain tugas membuat apa nih Ji? Buat apa ya? Apa Ji? Gue tanya lu. Buat apa ya? Membuat kartu ucapan Benar bertemakan sekali. Sumpah Pemuda. Jangan lupa ya guys. Nanti tambah bagus ya dapat
hadiah juga kok. Sekian dari Hadiahnya apa? hadiahnya duit. Gak usah sebutin nominalnya lagi. Ya udahlah, ya udah. Udah, sekian dari saya Adin Saya Aiji. dan Bu Asri dan Bu juga Pak Yoga Pak juga. Yoga. Terima kasih semuanya. Stay healthy, keep semangat untuk kedepannya. Bye bye. Bye. Bye.